Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam Tran Anh Tu mengakui timnas Indonesia semakin hebat. Ia memprediksi timnas Vietnam dan timnas Thailand pun akan kepayahan menghadapi skuad Garuda saat ini. Hal itu karena perkembangan timnas Indonesia yang semakin pesat. Sementara timnas Vietnam mengalami kemunduran prestasi dalam setahun terakhir. The Golden Star Warriors kalah saing dengan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, mereka juga jadi juru kunci grup D Piala Asia 2024 setelah menderita 3 kali kekalahan, salah satunya dipermalukan timnas Indonesia 1-0. Salah satu faktor kegagalan Vietnam melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah kekalahan kandang dan tandang saat menghadapi timnas Indonesia. Walaupun begitu, Federasi Sepak Bola Vietnam enggan meratapi nasib tersebut terlalu lama. Mereka mencoba untuk segera bangkit dengan langsung memecat Philippe Troussier dan mengambil pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-sik. Tran mengatakan Vietnam akan berusaha mewujudkan mimpi menembus 10 besar Asia, seperti amanat Kongres VFF ke-9 pada 2022. Tujuan utama dari visi itu adalah lolos ke putaran final Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Berdasarkan maksud dan tujuan Kongres VFF ke-9 periode 2022 sampai 2026, Vietnam berupaya mencapai 10 besar Asia pada 2030, ungkap Tran. Vietnam akan bersaing memperebutkan kesempatan mengikuti Piala Dunia di Arab Saudi, sambung Tran Anh Tu. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah mengikuti jejak Indonesia dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Vietnam di Eropa. Tran Anh Tu tidak malu untuk mengakui kebijakan itu sukses mengangkat prestasi tim merah putih. Tran Anh Tu juga mengakui bahwa kebijakan naturalisasi tersebut juga telah meningkatkan kualitas pemain lokal timnas Indonesia. Bahkan, ia menilai timnas Thailand sebagai Raja Asia Tenggara juga akan susah payah saat melawan skuad Garuda. Skuad naturalisasi berkualitas Indonesia terlihat jelas, mengubah korelasi kekuatan dibandingkan tim-tim lain di kawasan. Tidak hanya Vietnam, Thailand saat bertemu Indonesia juga banyak menghadapi kesulitan saat ini, ungkap Tran Anh Tu. Kebijakan naturalisasi pemain efektif ketika pertama kali membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tampil impresif saat bermain imbang dengan Australia dan Arab Saudi, sambung Tran Anh Tu. Seperti diketahui, timnas Vietnam senior sendiri kalah 3 kali beruntun dalam 3 pertemuan terakhir dengan timnas Indonesia. Sedangkan Thailand belum bersua lagi dengan anak asuh Shin Tae-yong sejak terakhir bertemu pada fase grup Piala AFF 2022 yang berkesudahan dengan 1-1 di Gelora Bung Karno. Media Vietnam ragukan negaranya akan mampu kalahkan timnas Indonesia. Media Vietnam Soha.vn ragu dengan peluang timnas Vietnam menang atas timnas Indonesia di Piala AFF 2024, sebab mereka bingung dengan ulah pelatih Kim Sang-sik. Duel antara timnas Vietnam versus timnas Indonesia akan berlangsung pada 15 Desember 2024. Masih ada waktu 2 bulan lebih untuk menuju duel yang rencananya dihelat di Stadion Nasional My Dinh, Vietnam. Namun dari jauh-jauh hari Soha sudah ragu The Golden Star Warriors bakal menang. Sebab Kim Sang-sik rajin membongkar pasang komposisi pemain yang dipanggil untuk FIFA Matchday. Dengan pergantian pemain yang terlalu sering, akankah pelatih Kim Sang-sik menemukan cara untuk mengalahkan Thailand dan Indonesia? Tulis Soha merasa ragu. Seperti diketahui, pada awal September 2024, Kim lebih mengutamakan pemain-pemain berpengalaman. Sebab, menurutnya ada target jangka pendek yang dikejar, sehingga masuk akal memanggil pemain yang punya pengalaman ketimbang anak-anak muda. Dengan target jangka pendek, pelatih akan fokus pada tujuan jangka pendek. Oleh karena itu, pemain berpengalaman akan lebih bermanfaat saat ini, kata Kim pada awal September 2024. Namun sikap itu berubah drastis pada Oktober 2024. Sebanyak 10 dari total 27 pemain
yang dipanggil pada kesempatan kali ini berusia 23 tahun. Bisa jadi Kim terinspirasi dari rencana Indonesia memakai skuad U23 di Piala AFF 2024. Hal itu dilakukan guna mematangkan persiapan menuju ajang multi-event terakbar di ASEAN, yaitu SEA Games 2025. Maka dari itu, Soha meminta penggemar jangan berharap ada terobosan ajaib dari Kim. Sebaliknya, mereka diharapkan bersabar menuai hasilnya di masa depan. Karena seperti kita ketahui, penggunaan pemain muda bertujuan untuk menambah jam terbang dan pengalaman mereka agar bisa menjadi lebih kuat untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi. Itulah informasi mengenai Federasi Sepak Bola Vietnam yang berniat mengikuti jejak timnas Indonesia, menaturalisasi pemain-pemain berdarah Vietnam yang ada di Eropa. Mereka merasa naturalisasi timnas Indonesia sangat berhasil, sehingga Indonesia bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, mereka akan menjadi sangat sulit dikalahkan di Asia Tenggara.